Oke guys, setelah sebelumnya kita di konten sebelumnya sudah mempelajari tentang mekanisme dari LCD sebuah jam tangan monokrom atau hitam putih black white ya, LCD black white. Kali ini kita akan mempelajari jam tangan dengan LCD layar warna. Layar warna ini biasanya ada pada LCD smartwatch. Mekanismenya tentunya seperti pada LCD warna, seperti HP, game, dan TV, televisi dan lain-lainnya. Kurang lebihnya seperti itu karena tampilannya juga seperti itu. Mungkin untuk perpaduan warnanya mungkin ada yang kurang, ada yang lebih. Oke, seperti apa mekanisme LCD dari jam tangan smartwatch ini? Langsung kita pelajari, guys. Langsung kita pelajari. Nah, seperti berikut guys ya. Seperti berikut. Konten ini sekaligus menjawab kita tentang konten smartwatch kemarin yang baterainya yang ada dua kabel ini, misterinya untuk apa? Ternyata untuk baterai ya guys ya. Dan ini tuh dia untuk sound. Ini tuh trafo sound sebenarnya, yang ini bukan baterainya di sini, tapi baterainya menggunakan baterai kotak kayak gini. Oke, seperti apa? Langsung kita bongkar dulu. Ini untuk mikrofon, ini untuk tombol sama casnya. Benar kan ini? Untuk LCD-nya kita bongkar dulu. Nah, ini adalah rangkaian dari smartwatch itu sendiri, dan ini ada IC. Ini untuk menghubung LCD, dan juga di bawah untuk menghubung maksudnya yang bawah ini untuk mengontrol LCD, dan ini untuk warna, untuk warnanya, reflektornya gitu. Ini untuk sound, ini untuk mikrofon, ini adalah trafonya. Kita bongkar dulu rangkaian dari LCD smartwatch ini. Sebentar, kita bongkar, kita cari dulu alatnya guys. Nah, ini adalah reflektor paling bawah. Jadi di pada layar LCD smartwatch ini terdapat beberapa reflektor seperti berikut. Kita taruh paling bawah guys, dari atas gitulah. Lalu terus juga terdapat reflektornya itu ada berapa, ada
ini tulangan LCD kita tidak masukkan, tulangan ini kita tidak masukkan guys ya, kita tidak pelajari. Lalu ada 3 reflektor guys ya. Nah ini ada reflektor utama yang untuk membiaskan cahaya utama itu di sini. Lalu ini ada reflektor yang kurang lebih sekitar berapa ini, 15 mm ya tebalannya kayaknya gitu, atau 12 ya, kurang lebih 15 lah, kita anggap 15 gitu aja. Seperti ini guys ya. Ini rangkaiannya, kita untuk tulangannya tidak, rangkaian dari belakang itu seperti ini. Di sini tentunya ada yang namanya polaris belakang, kita buka dulu. Apakah ada? Oh iya ada. Setiap LCD pasti ada polaris sama reflektor, rangkaiannya seperti itu, tergantung jumlahnya. Nah gitu guys. Nah ini adalah polaris bagian belakang. Ini LCD. Lalu ada polaris depan juga. Oke sebentar tak. Nah seperti ini polaris bagian depan. Dan ini ada LCD. Apakah di tengah LCD ini ada polarisnya atau reflektornya? Kita nanti pelajari sebentar. Yang penting ini dulu guys ya. Kita cek ini dulu. Jadi unturannya untuk seperti ini. Nah, sekaligus ini menjawab pertanyaan perbedaan antara polaris depan sama polaris belakang itu seperti apa. Kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa pelajari. Untuk polaris belakang sendiri seperti ini, yang mencolok di sini itu adalah polarisnya berwarna bening dan hitam. Namun ini berwarna hitam bening ya guys ya, hitam bening rata-rata. Tapi polaris depan juga ada yang berwarna hitam bening, dan seperti ini. Lalu untuk bagian depan rata-rata menggunakan warna hitam doff gitu ya. Perbedaan yang mencolok di sini tuh seperti itu. Yang depan menggunakan hitam doff dan yang belakang tuh menggunakan hitam bening seperti ini. Itu biasanya juga ada yang ada kayak pelanginya juga, kalau di TV kayaknya kayak gitu, aku punya sih. Itu yang polaris bagian belakang tuh kayak ada pelangi-pelanginya. Yang depan kadang juga ada tapi nggak semencolok yang belakang gitu guys. Namun yang di sini yang paling mencolok ini ada yang belakang menggunakan polaris hitam, istilahnya hitam transparan lah, istilahnya hitam. Kalau ini dia menggunakan hitamnya hitam doff seperti itu. Jadi rangkaiannya seperti ini kalau kita susun.
seperti ini. Sebentar. Nah, jadi seperti ini guys ya. Ini adalah polaris depan, dia berwarna hitam doff, sedangkan ini adalah bagian rangkaian dari LCD itu sendiri. Dan ini polaris belakang, dia berwarna hitam transparan. Dan ini juga kita berbicara reflektor. Reflektor di sini dia menggunakan reflektor putih susu sekitar, saya perkirakan ini sekitar 0,12 cm lah, antara 10 cm sampai 15 cm gitu. Polaris bagian reflektor bagian depan. Lalu pada bagian belakang untuk reflektornya sendiri itu dia menggunakan mika pembias cahaya. Reflektor juga intinya untuk pembias cahaya, karena ini memang untuk pembias cahaya utama setelah gitu. Kalau yang bawah dia menggunakan reflektor kurang lebih ini 25 mm bisa 30 mm ini untuk ketebalannya, putih susu juga. Jadi kalau misalkan kita ambil garis besarnya itu menjadi dipisahkan seperti ini guys. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini guys. Kita ambil sebentar, kita ambil susunannya dulu, kita pelajari. Nah, jadi seperti ini. Untuk rangkaian LCD pada smartwatch itu sama seperti jam tangan pada umumnya atau LCD jam tangan digital lainnya. Yang pertama dia menggunakan polaris bagian depan, warnanya hitam doff, dan yang kedua adalah rangkaian dari kaca atau kaca LCD itu sendiri, dan yang ketiga ini menggunakan polaris bagian belakang, warnanya hitam transparan. Lalu untuk rangkaian reflektornya, ini rangkaian reflektor bagian depan dia menggunakan mika putih susu sebagai pembias cahaya, ini antara 12 hingga 15 mm untuk ketebalannya. Lalu yang bawah dia menggunakan sekitar berapa ini, 50 cm kurang lebihnya seperti itu, bisa kurang lah. Itu dia menggunakan transparan sebagai pembias cahaya utama dari reflektor itu sendiri. Lalu yang ketiga, yang bagian belakang reflektor ini dia menggunakan kertas mika putih susu kurang lebih bernilai atau dengan ketebalan 0,25 sampai 30 mm. Kurang lebihnya seperti itu guys. Kita bisa lihat dengan suaranya itu, dengan suara seperti ini seharusnya kita bisa mendengarkan suara ini lalu memperkirakan ketebalan dari kertas mika ini. Kalau kayak gini antara 25-30, bisa lebih dikit lah gitu, itu suaranya seperti ini karena dia lentur. Dan ini dia antara 12 atau 15 mm dengan ketebalan, itu suaranya seperti ini gitu. Nah, ini muka kaku ini 50 lebih ini kayaknya, 50 mm lebih ini ya, kurang lebih 50 mm lah seperti itu guys ya. Ingat rangkaiannya seperti ini sudah saya terangkan, teman-teman bisa mengingat. Lalu kita bisa eksperimen, sekalian kita eksperimen rangkaian LCD itu sendiri seperti apa. Rangkaian LCD itu sendiri seperti apa, kita bereksperimen di sini. Nah, pada LCD, kaca LCD smartwatch ini dia menggunakan LCD itu berbeda dengan LCD jam tangan hitam putih, layar hitam putih biasa tentunya, karena dia di sini menggunakan berapa juta warna kayak gitu. Biasanya seperti itu, monoponik. Lalu di sini untuk kekuatannya kita bisa tes kekuatannya LCD ini. Umumnya yang belakang ini itu dia lebih kuat daripada
LCD bagian depan. Nah, kenapa misteri HP kenapa yang bagian depan tuh sering pecah gitu? Kenapa nggak dibalik saja, yang belakang ditaruh di depan dong, gitu kan bisa sebenarnya. Nah, jadi kita pembuktiannya tuh seperti ini. Saya pukul bagian gimana ya, bagian inilah, bagian belakang ini kan bagian depan gitu. Nah, ketika saya pukul gini itu nggak apa-apa, tapi sebentar saya pukul lagi di sini. Malah pecah semua guys gitu. Jadi rangkaiannya seperti ini tuh nggak ada di dalamnya tuh, nggak ada reflektor guys ya, nggak ada reflektor, atau polaris bagian dalam LCD itu nggak ada guys. Ini kita pelajari. Nah, kita bisa pelajari ini guys. Di sini tuh nggak ada namanya polaris atau reflektor di dalam LCD ini. Jadi hitam ini dia adalah kacanya guys. Jadi seandainya ada itu sangat tipis. Pembuktiannya kita bisa bakar. Kalau ada kayak gini tuh biasanya dia terbakar. Kalau memang ada polarisnya, hitam ini polaris itu biasanya dia terbakar guys. Nah, ini ada polarisnya, ada polaris bagian dalam LCD ini nggak ada yang jual. Jadi kalau jual tuh dia harus satu paket. Jadi ini memang ada polarisnya guys, ada polarisnya, ada ke apa itu plastik. Nah kayak gini tuh. Seperti ini guys ya. Nah seperti ini. Nah itu polarisnya itu nggak bisa diambil tuh, nggak bisa, dia sangat tipis banget. Itu polaris LCD bagian dalam ternyata ada, tapi sangat tipis dan tidak ada udilnya. Tidak ada yang bisa menyervis LCD seperti ini, itu nggak ada. Jadi kalau teman-teman ada kerusakan LCD, tentunya dia harus beli satu paket LCD. Nah sementara itu saja yang perlu kita pelajari. Tentunya ini bisa menjadi awal atau bekal kita untuk mempelajari servis selanjutnya.